Jadi mungkin Prabowo ingin memberikan pengetahuan tentang rapat kabinet dari point of view para menteri-menteri, sehingga Gibran ditempatkan di depannya, bukan lagi bersama dengan Presiden Prabowo. Keempat, mungkin Presiden Prabowo juga mulai mewaspadai pergerakan Gibran, terutama ketika muncul isu Gibran diduga membayar mahasiswa sebesar 300 juta. Kalau saya sebagai presiden punya wakil seperti Gibran, tentu saya akan melakukan hal yang sama juga. Dan saya akan menganggap apa yang dilakukan oleh Gibran adalah manuver yang luar biasa untuk cari muka di hadapan mahasiswa, agar seolah-olah mahasiswa beranggapan wakil presiden lah yang mendengarkan keluh kesah mahasiswa. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sebetulnya sah-sah saja sebagai seorang presiden. Beliau berhak mengatur posisi duduk siapapun, dimanapun. Bahkan untuk tidak mengundang Gibran pun dalam rapat, Presiden Prabowo boleh loh. Jadi nggak perlu khawatir dengan Gibran. Harusnya kita bersyukur Prabowo masih memberikan tempat kepada Gibran. Gimana kalau pada akhirnya dilengsarkan? Kan Prabowo koalisinya 80% lebih di DPR. Sebenarnya tidak perlu dipertanyakan kenapa Gibran tidak sama duduknya dengan Prabowo. Karena memang sudah memuakkan dan Gibran hanya merupakan pajangan sementara yang harus dibuang dan merupakan kotoran busuk terhadap beban negara ini. Kalian lupa bapaknya Wapres Gibran ini kemarin memperlakukan Ma'ruf Amin seperti apa? Nah itulah hukum karma. Jokowi pernah memperlakukan Ma'ruf Amin selaku partner politiknya, selaku wapresnya. Flashback, kalian yang paham politik pasti tahu bagaimana Jokowi kemarin memperlakukan Ma'ruf Amin selaku wapresnya. Nah sekarang anaknya diperlakukan Prabowo seperti ini, ngapain kalian tersakiti? Aduh. Kalau Gibran ini diajak ngomong, tahu sendirilah di VT-VT Gibran seperti apa dengan audiens, dengan masyarakat yang gak nyambung. Apakah pantas menjadi the next presiden 2029? Bahkan ada yang berkomentar, kalau tidak ada Gibran gak mungkin nyoblos Pak Prabowo, lah sapa sing ngakon. Padahal Anda disuguhi dengan calon-calon yang lain, 2 calon yang lebih berkompeten. Duduk sejajar dengan para menteri, wajah Gibran murung. Wajah Gibran terlihat murung saat duduk sejajar dengan para menteri dalam sidang kabinet bersama Prabowo Subianto. Pengamat politik menilai perubahan posisi tersebut menyiratkan reduksi kewenangan dan penugasan sentralisasi kekuasaan tunggal di bawah Presiden Prabowo. Saya lihat itu bukan sekedar perubahan teknis protokol rapat, tapi ada alasan politik kuat tentang hierarki kekuasaan di istana. Ucap aktivis Forum Sipil Bersuara Hamdi Putra. Dia mengatakan seharusnya dalam sidang-sidang kabinet, posisi duduk wakil presiden berada mendampingi presiden pada meja pimpinan utama. Namun faktanya, Gibran justru duduk sejajar dengan para menteri. Ada simbol politik bahwa bobot kekuasaan Wapres Gibran tereduksi. Nah, kontroversi mengenai posisi duduk wakil presiden Gibran muncul setelah sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 20 Juli. Dalam sidang tersebut, Gibran tidak duduk berdampingan dengan Presiden Prabowo seperti biasanya, melainkan berada di barisan yang sama dengan para menteri koordinator. Foto dan video dari sidang itu kemudian ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan berbagai spekulasi. Pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah bahwa perubahan posisi duduk tersebut berkaitan dengan hubungan presiden dan wakil presiden. Menurut penjelasannya, penataan kursi dilakukan karena alasan teknis, termasuk penyesuaian tata ruang dan penggunaan teleprompter agar presiden dapat menyampaikan pengarahan dengan lebih leluasa. Jadi, hingga saat ini perubahan posisi duduk memang menjadi sorotan publik. Muncul berbagai spekulasi di media sosial mengenai maknanya. Pemerintah menyatakan tidak ada makna politik di balik pengaturan tersebut dan menegaskan bahwa itu murni alasan teknis. Di dunia politik tingkat tinggi, tidak ada detail yang terlalu kecil untuk diabaikan. Gestur, tatapan muka, hingga urutan tempat duduk di meja rapat selalu punya makna tersirat. Momen ketika kursi wakil presiden bergeser dari samping presiden menjadi sejajar dengan jajaran menteri, kini memancing satu pertanyaan utama di benak publik. Ada apa sebenarnya? Apakah pergeseran ini sekedar efisiensi tata ruang sidang atau
justru bentuk pamer kekuatan dan sinyal dingin bahwa konstelasi di pucuk pimpinan nasional mulai mengalami friksi. Dalam sejarah politik istana, perubahan tata letak protokoler yang mencolok hampir tak pernah terjadi tanpa restu ataupun instruksi khusus dari pucuk pimpinan. Ketika komunikasi resmi belum memberikan jawaban benderang, publik hanya bisa menebak-nebak dari simbol yang tertangkap kamera. Satu hal yang pasti, pergeseran posisi ini telah melempar bola liar tentang seberapa solid dinasti kekuasaan yang dibangun belakangan ini. Ini murni urusan tata letak ruang rapat atau sinyal keretakan di balik layar. Ada yang tidak biasa pada saat rapat kabinet kemarin, di mana posisi duduk Wakil Presiden Gibran tidak lagi setara dengan posisi duduk Presiden Prabowo. Sebetulnya saya kasihan sama Gibran, melihat mukanya yang nggak enak itu, asem banget sih. Tapi saya mencoba memahami dari sisi Presiden Prabowo. Pertama, mungkin Presiden Prabowo ingin menegaskan hanya ada satu matahari di Republik ini, nggak ada yang lain. Kedua, Presiden Prabowo ingin menegaskan kompetisi antara istana dengan Solo itu hanya ditentukan oleh istana, yaitu Presiden Prabowo sendiri sebagai presiden sah hari ini. Ketiga, mungkin Presiden Prabowo ingin memberikan pelajaran suasana rapat kabinet yang baru kepada seorang Gibran yang lebih sebetulnya ketika rapat peranannya nggak ada, diam, pelongo mendengarkan, habis itu pulang jabat tangan dengan menteri-menteri mengikuti Presiden Prabowo di belakang. Jadi mungkin Prabowo ingin memberikan pengetahuan tentang rapat kabinet dari point of view para menteri-menteri, sehingga Gibran ditempatkan di depannya, bukan lagi bersama dengan Presiden Prabowo. Keempat, mungkin Presiden Prabowo juga mulai mewaspadai pergerakan Gibran, terutama ketika muncul isu Gibran diduga membayar mahasiswa sebesar 300 juta. Kalau saya sebagai presiden punya wakil seperti Gibran, tentu saya akan melakukan hal yang sama juga. Dan saya akan menganggap apa yang dilakukan oleh Gibran adalah manuver yang luar biasa untuk cari muka di hadapan mahasiswa, agar seolah-olah mahasiswa beranggapan wakil presiden lah yang mendengarkan keluh kesah mahasiswa. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sebetulnya sah-sah saja sebagai seorang presiden. Beliau berhak mengatur posisi duduk siapapun, dimanapun. Bahkan untuk tidak mengundang Gibran pun dalam rapat, Presiden Prabowo boleh loh. Jadi nggak perlu khawatir dengan Gibran. Harusnya kita bersyukur Prabowo masih memberikan tempat kepada Gibran. Gimana kalau pada akhirnya dilengsarkan? Kan Prabowo koalisinya 80% lebih di DPR. Tahu dong yang lagi viral saat rapat kemarin, bahwasanya anak Jokowi, Gibran selaku wakil presiden itu tempat duduknya tidak di samping Presiden Prabowo. Terus para pendukungnya, buzzernya mati-matian ngebela Gibran, sabar, the next presiden 2029. Pertanyaan saya cuma simple, di 2000. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di kanal berita terpercaya kita. Hari ini kita bedah video yang tengah mengguncang dunia politik Indonesia berjudul Gibran on the brink. Prabowo starts pushing Gibran out of the place. Gibran but international exposed dirilis 25 Juli 2026 oleh menyala news sangat lebih dari 1.300 penayangan dalam waktu singkat. Isi video meningkatkan peristiwa sidang kabinet paripurna 20 Juli 2026 di Istana Negara untuk pertama kali sejak menjabat wakil presiden. Gibran Raka tidak duduk di sebelah Presiden Prabowo Subianto, melainkan dipindah sejajar dengan para menteri koordinator. Perubahan kecil ini memicu badai spekulasi apakah tanda retaknya hubungan dua pemimpin tertinggi. Apakah Gibran perlahan disingkirkan dari lingkaran kekuasaan, dan apa sebenarnya niat tersembunyi yang dibahas di sini? Peta pembahasan kita akan bahas fakta perubahan tata letak dan reaksi publik, penjelasan resmi istana, visi fakta yang tersembunyi, analisis pengamat politik dan isu Gibran sekadar panjang, dugaan motif politik dan alasan mengapa ia dijauhkan, tuduhan niat buruk yang dibongkar, dampak bagi stabilitas pemerintah dan Pilpres 2029, bagian fakta kejadian dan reaksi awal 10-25 menit. Rincian peristiwa sidang. Biasanya Wapres selalu mendampingi Presiden dalam posisi paling utama. Kali ini Prabowo duduk di tengah menghadap layar.
teleprompter, Gibran dipindah ke sisi lain bersama Menko, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet. Saat Prabowo berkeliling menyapa pesta, ia tidak mengajak atau menyapa lebih dulu Gibran seperti kebiasaan. Poin penting dalam video, Prabowo berpidato 45 menit, mengulas keberhasilan selesaikan 108 masalah nasional, tapi tidak menyebut nama Gibran, sama sekali menggunakan kata kami untuk seluruh jajaran, bukan pasangan presiden wapres. Foto dan rekaman menyebar cepat di media sosial. Netizen berkomentar posisi diturunkan tidak dianggap mitra pertanda perpisahan politik. Bagian ketiga, penjelasan resmi visi keraguan 25-40 menit. Apa kata istana? Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pergeseran murni teknis semata. Prabowo butuh posisi tengah untuk membaca data di teleprompter saat paparan panjang. Jadi susunan kursi disesuaikan agar tampilan visual juga jelas dan rapi. Tidak ada masalah politik, hubungan tetap sangat kompak, tegasnya. Tapi video dan analisis mempertanyakan, apakah susunan protokol kenegaraan bisa diubah begitu saja demi layar? Mengapa sebelum sidang panjang dengan alat serupa tetap senjaga posisi wapres? Banyak pengamat menilai alasan teknis hanya penutup. Budayawan Muhammad Sobari dalam video ini menyebut Gibran kini dianggap Prabowo sekedar simbol kosong, simbol of being, tidak berperan nyata, justru mengganggu. Video merangkum indikasi sejak bulan-bulan sebelumnya. Gibran makin jarang diberi tugas penting atau peran strategis. Kunjungan luar negeri atau tugas perwakilan sering dibatalkan atau dialihkan. Rencana pengalihan fokus ke IKN sering diarahkan ke sana, jauh dari pusat kekuasaan Jakarta. Dalam pertemuan penting dengan tamu negara, kehadirannya makin jarang disorot. Kesimpulan analisis dalam video, ini bukan kebetulan melainkan strategis. Disengaja Prabowo ingin Gibran tidak punya kesalahan yang merugikan citranya, sekaligus mengurangi pengaruh politik ayahnya, Jokowi, di lingkaran pemerintahan. Inti judul video niat buruk terbongkar. Klaim utama menyala News berdasarkan analisis pengamat. Gibran membawa agenda sendiri, bukan sepenuhnya selaras dengan Prabowo, masih mengusung kepentingan politik kelompok dan keluarga, bukan kepentingan kabinet secara utuh. Ada dugaan ia ingin mempertahankan pengaruh besar sebagai batu loncat Pilpres 2029, bahkan berpotensi menantang jalannya pemerintahan jika dibiarkan kuat. Isu dan kritik yang mulai bermunculan, ada desakan beberapa kalangan untuk mencari wapres baru atau memazulkan karena berbagai persoalan yang disinggung meski belum terbukti secara hukum. Perdagangan praksi intelijen dalam video. Prabowo sadar sepenuhnya menggeser perlahan adalah cara aman menetralkan pengaruh tanpa konflik terbuka, memberi ruang Gibran tanpa menjauhkan dari keputusan kunci. Gibran belum merespons langsung soal kursi. Belakangan berbicara soal penegakan hukum dan RRU perapamasan aset dan dianggap cara menunjukkan tetap bekerja. Pihak Prabowo menegaskan soliditas, menyebut dan media publik selalu menafsirkan hal kecil. Pengamat lain ada yang berpendapat ini dinamika bisa, tapi banyak sepakat iklim politik sudah berubah, kepercayaan tidak lagi utuh. Teman-teman, kita sudah bahas tuntas perubahan posisi kursi, sidang kabinet yang memicu badai, penjelasan resmi yang diragukan, tanda-tanda
pengucilan berharap hingga dugaan niat tersembunyi di balik pergeseran ini. Video ini mengajak kita melihat lebih dalam di balik layar kenegaraan. Drama kekuasaan sedang berlangsung senyap namun tegas. Pesan untuk penonton: apakah ini awal perpisahan resmi atau sekadar penyimbangan kekuasaan? Kita pantau terus perkembangannya karena dampaknya sangat besar bagi masa depan Indonesia. Terima kasih sudah menyimak analisis lengkap selama 100 menit ini. Jangan lupa like, bagi, dan berlangganan untuk update berita paling aktual. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.